Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Fitri Ariandini, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu vlog, kolaborasi Google Drive dan Google Form. Tetap tunggu videonya dan check it out. Teman-teman, langsung saja sekarang masuk ke materinya. Yang pertama adalah vlog. Video blogging atau yang biasa disebut dengan vlog merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuat vlog di YouTube. Oke teman-teman, langkah pertama kita buka situs youtube.com. Kemudian login dengan akun Gmail di icon lingkaran pada pojok kanan atas. Teman-teman juga bisa masuk melalui aplikasi dengan cara yang sama. Langkah kedua, masukkan password Shell teman-teman pada form login YouTube. 3. Untuk memulai mengunggah video, pada deretan menu bagian kanan atas, klik icon upload, tanda panah ke atas. Selanjutnya, atur nama pengguna video agar menjadi identitas nama channel pengunggah video. Yang keempat, klik link select file to upload atau dengan membuka Explorer tempat file disimpan, klik dan seret ke halaman YouTube tersebut. Yang kelima, pilih video yang akan diunggah dan dipublikasikan. Tunggu proses unggah selesai dilakukan. Lengkapi detail data video tersebut agar dikenali oleh mesin pencari, mulai dari judul, deskripsi, dan lainnya. Kemudian, klik publish agar video dapat dinikmati oleh orang lain melalui situs YouTube. Selanjutnya, atau yang terakhir, Anda akan mendapatkan link video YouTube yang dapat Anda share ke orang-orang. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat video blog di YouTube. Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke kolaborasi data dengan Google Drive. Fitur Google Drive merupakan salah satu layanan gratis yang dapat memudahkan pekerjaan, yaitu ketika akan membuat dokumen dengan format doc atau XLS, Anda tidak perlu repot membuat dari awal menggunakan software Microsoft Office, tetapi cukup dari Google Drive. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara memanfaatkan Google Drive. Yang pertama, teman-teman langsung aja login ke shuttle Gmail yang sudah dibuat. Setelah itu klik menu Google Apps, yaitu kotak kecil tersusun 3 berjajar berukuran kecil. Pilih icon Drive untuk memulai fungsi Google Drive. Yang kedua, untuk mengubah default bahasa yang ditampilkan dalam interface Google Drive, klik menu setting, yaitu icon berbentuk roda gigi, pilih settings, kemudian ubah opsi language ke pilihan Indonesia. Yang ketiga, teman-teman juga dapat membuat folder dalam Drive, mengunggah file, mengunggah folder beserta isinya, menambahkan dokumen, spreadsheet slide, atau lainnya. Untuk mengunggah file, klik link tombol baru, pilih file. Setelah itu, cari dan unggah file yang akan diunggah. Yang keempat, ini adalah sebagai contoh digunakan formulir Google. Teman-teman bisa lihat gambarnya sendiri. Kelima, agar file yang digunakan dapat diakses dan digunakan oleh pengguna lainnya, klik kanan file tersebut, lalu pilih bagikan. Teman-teman, ini ada letak penjelasan fungsi menu berbagi file. Ketika file diklik kanan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu yang keenam, ubah hak akses kepemilikan file yang telah di-share tersebut bersifat aktif dan dapat diakses publik. Aktif untuk daftar user lain setelah didaftarkan terlebih dahulu atau nonaktif. Untuk mengatur hak aksesnya, klik ubah. Ketujuh, supaya setiap orang dapat mengakses dokumen yang dibagikan meskipun tidak memiliki akun Gmail, pilih opsi aktif publik di web selanjutnya. Klik simpan. Yang kedelapan, klik selesai untuk menyimpan hasil konfigurasi dokumen yang telah dibagikan.
Lalu, kesembilan, setiap file yang diunggah tidak langsung dapat dimodifikasi. Misalnya file dokumen berekstensi doc ketika dibagikan dan diakses harus dibuka melalui iWeb browser sehingga harus dikonversi terlebih dahulu. Klik kanan file dokumen yang akan dikonversi, pilih buka dengan lalu Google Dokumen. Yang ke-10, web browser akan menampilkan dokumen yang akan diedit tersebut pada tab baru. Lakukan edit sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ke-11, pada Google Drive akan tercipta file baru dengan metadata Google Dokumen. Meskipun memiliki nama dan ekstensi file yang sama dengan aslinya, tetapi terdapat perbedaan icon. Yang ke-12, ada tips khusus yang dapat memudahkan pekerjaan, yaitu ketika akan membuat dokumen dengan format doc atau XLS, teman-teman tidak perlu repot membuat dari awal menggunakan software Microsoft Office, tetapi cukup dari Google Drive. Klik kanan pada bagian yang kosong Drive, pilih. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu Google Forms. Apa sih pengertian Google Forms itu? Google Form adalah sebuah form yang berisi petunjuk dan kolom-kolom isian, guna melengkapi detail informasi data tertentu secara online. Ide awalnya adalah mengganti model formulir kertas secara digital untuk mempermudah pengisian dan memperoleh informasi secepatnya menggunakan media internet. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke cara membuat Google Form. Gimana sih cara membuat Google Form itu? Simak video berikut ini. Langkah pertama, sebagai catatan jika teman-teman masih aktif dalam akun Gmail serta dapat mengakses Google Drive, teman-teman cukup membuat file baru dengan tipe Google Formulir. Setelah itu akan tampil tab baru dalam web browser yang mengarah pada konfigurasi awal pembuatan formulir. Langsung kerjakan langkah kelima. Namun jika teman-teman sudah logout atau tidak aktif dalam halaman akun Gmail, buka alamat situs https://www.google.com/id.id/forms/about/. Lalu langkah yang kedua, login dengan akun Gmail teman-teman. Lalu masukkan password Cheryl teman-teman. Lalu yang ketiga, dalam contoh latihan ini belum pernah dibuat formulir sebelumnya, sehingga daftar formulir masih kosong. Untuk menambahkan formulir, klik icon Add, yaitu tanda plus dalam lingkaran merah di pojok kanan bawah. Lalu yang keempat, ini adalah tampilan halaman web untuk melakukan konfigurasi awal terhadap formulir yang akan dibuat seperti judul, dekorasi, dan pertanyaan. Lihat seperti di gambar ya teman-teman. Yang kelima, ubah bagian dalam formulir sebagai berikut. Contoh, judul, formulir pengisian biodata. 2. Deskripsi, isi data Anda dengan benar. 3. Buat pula beberapa pertanyaan untuk mengisi nomor induk sekolah, nama, alamat, kelas, dan alamat sesuai kebutuhan teman-teman ya. Yang keenam, sampai tahap ini sebenarnya sudah selesai pembuatan formulir dengan Google Formulir. Untuk mengirimkan formulir secara pribadi melalui Cheryl, dapat klik tombol kirim. Kemudian masukkan Cheryl yang akan dituju. Selanjutnya nomor 7, tampilan formulir di Cheryl tujuan adalah sebagai berikut. Nomor 8, untuk men-share formulir tersebut, lakukan langkah-langkah yang sama seperti ketika Anda membagikan file. Teman-teman, kita diem dulu ya, soalnya baru azan zuhur. Karena ini aku sama temenku yang buat waktu zuhur. Oke, udah teman-teman, adanya sudah selesai. Kita lanjut ke materi lagi, oke teman-teman, kalau teman-teman mau mencetak formulir
Ini saya kasih tips gimana sih cara mencetak formulir yang dikirimkan melalui Surel. Caranya sebagai berikut. Langkah pertama, login ke akun Surel teman-teman terlebih dahulu. Langkah kedua, buka Surel yang memiliki konten Google Formulir. Selanjutnya, isikan data-data pribadi teman-teman sesuai permintaan formulir. Klik kirim untuk melanjutkan. Yang ketiga, jika sukses, web browser akan menampilkan tab baru yang berisi resume data-data yang telah diisi. Selanjutnya, klik menu lainnya, yaitu icon titik berjumlah 3 yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih cetak. Langkah terakhir, atur terlebih dahulu printer yang akan digunakan untuk mencetak dokumen. Klik tombol print atau tekan tombol keyboard Ctrl+P untuk mencetak formulir.